Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Hermawan, NPM 212151062 dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas 2021B. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hakikat komunikasi matematis dan gaya berpikir. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Dalam video kali ini yang akan dibahas yaitu komunikasi matematis. Yang pertama ada pengertian komunikasi matematis. Di sini ada 3 ahli yang memaparkan mengenai pengertian dari komunikasi matematis. Yang pertama menurut Susanto. Menurut Susanto, komunikasi matematis dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dialog atau saling hubungan yang terjadi di lingkungan kelas di mana terjadi pengalihan pesan dan pesan yang dialihkan berisikan tentang materi matematika yang dipelajari siswa. Misalnya, berupa konsep, rumus, atau strategi penyelesaian suatu masalah. Sedangkan menurut Clark, discourse communicates are those in which students feel to express their thinking and take responsibility for listening, paraphrasing, questioning, and interpreting one another's ideas in well-class and small group discussion. Atau komunikasi matematis merupakan kemampuan seseorang dalam menghubungkan pesan-pesan dengan membaca, mendengarkan, bertanya, kemudian mengkomunikasikan letak masalah serta mempresentasikannya dalam pemecahan masalah yang terjadi dalam lingkungan suatu kelas, di mana terjadi pengalihan pesan yang berisi sebagian materi matematika yang dipelajari. Yang terakhir, menurut Capsam, komunikasi matematis adalah suatu keterampilan penting dalam matematika, yaitu kemampuan untuk mengekspresikan ide-ide matematika secara koheren kepada teman, guru, dan lainnya melalui bahasa lisan dan tulisan. Dari ketiga pengertian komunikasi matematis yang telah disebutkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi matematis adalah suatu kemampuan atau keterampilan siswa dalam mengekspresikan ide-ide yang koheren dan menghubungkan pesan dengan membaca, mendengarkan, bertanya, dan mengkomunikasikan masalah serta mempresentasikan pemecahan masalah dari materi matematika yang telah dipelajari di lingkungan kelas. Kemudian disampaikan dalam peristiwa dialog kepada teman, guru, dan lainnya melalui bahasa lisan maupun tulisan. Nah, selanjutnya ada komponen dari komunikasi matematis. Menurut Abdul Majid, komunikasi matematis memiliki 5 komponen. Di antaranya yang pertama ada komunikator atau pengirim pesan. Komunikator merupakan sumber dan pengirim pesan yang mana kredibilitasnya yang membuat komunikan atau penerima pesan percaya terhadap isi pesan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi. Komponen yang kedua ada pesan yang disampaikan. Pesan yang disampaikan ini harus memiliki daya tarik tersendiri yang sesuai dengan kebutuhan penerima pesan, baik dengan adanya kesamaan pengalaman tentang pesan dan juga adanya peran pesan dalam memenuhi kebutuhan penerima. Yang ketiga ada komunikan atau penerima pesan. Komunikasi dapat berjalan lancar apabila komunikator mampu menafsirkan pesan, bahwa pesan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan harus ada perhatian terhadap pesan yang diterima oleh komunikan. Yang keempat ada konteks. Komunikasi dapat berhasil apabila didukung oleh lingkungan yang kondusif,
Dan komponen yang terakhir ada sistem penyampaian. Sistem penyampaian ini berkaitan dengan metode dan media. Metode dan media yang digunakan dalam proses komunikasi harus disesuaikan dengan kondisi atau karakteristik dari para penerima pesan. Selanjutnya, pembahasannya yaitu mengenai aspek-aspek yang terdapat dalam komunikasi matematis. Menurut Barodi, dalam Ansari terdapat 5 aspek dalam komunikasi matematis. Yang pertama ada representing. Representing adalah bentuk baru sebagai hasil translasi dari masalah atau ide dan translasi suatu diagram atau model fisik ke dalam simbol kata-kata. Yang kedua, aspeknya yaitu listening. Listening merupakan sebuah aspek yang sangat penting ketika berdiskusi dan berkomunikasi untuk dapat terjadinya komunikasi yang baik. Yang ketiga ada reading. Reading adalah membaca secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang telah disusun. Membaca aktif yaitu membaca yang memfokuskan pada paragraf-paragraf yang diperkirakan mengandung jawaban yang relevan dengan pertanyaan. Aspek yang keempat adalah discussing. Discussing adalah cara yang baik untuk mendiskusikan sebuah ide bagi siswa untuk menjauhi ketidakkonsistenan atau suatu keberhasilan kemurnian berpikir, dan juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang terakhir, aspek komunikasi matematis adalah writing. Writing adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan sadar untuk mengungkapkan dan merefleksikan pikiran setelah melalui proses berpikir keras yang dituangkan ke dalam kertas. Dalam komunikasi, menulis sangat diperlukan untuk merangkum pembelajaran yang telah dilaksanakan dan dituangkan dalam bahasa sendiri, sehingga lebih mudah dipahami dan lebih lama tersimpan dalam ingatan. Materi selanjutnya adalah indikator komunikasi matematis. Indikator komunikasi matematis ini ada dari 2 ahli yang berbeda pendapat. Yang pertama yaitu menurut NCTM atau National Center Teaching Mathematics. Indikator komunikasi matematis terdiri dari yang pertama, kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan, tertulis, dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual. Yang kedua, kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematika baik secara lisan maupun bentuk visual yang lainnya. Dan yang ketiga adalah kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika, dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-hubungan, dan model-model situasi. Pendapat yang kedua mengenai indikator komunikasi matematis adalah menurut Jihad. Menurut Jihad, komunikasi matematis indikatornya ada 7. Yang pertama yaitu menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. Yang kedua, kemampuan menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. Yang ketiga, kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Yang keempat, kemampuan mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. Kelima, kemampuan membaca dengan pemahaman atau presentasi matematika tertulis. Yang keenam, kemampuan membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi. Dan yang terakhir, kemampuan
menjelaskan, dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari. Untuk yang selanjutnya adalah mengenai faktor yang mempengaruhi komunikasi matematis. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan komunikasi matematis ada 3. Yang pertama adalah pengetahuan prasyarat. Pengetahuan prasyarat merupakan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sebagai akibat proses belajar sebelumnya. Jenis kemampuan siswa ini yang dimiliki itu sangat menentukan hasil pembelajaran untuk yang selanjutnya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi komunikasi matematis adalah kemampuan membaca, diskusi, dan menulis. Dalam komunikasi matematika, kemampuan membaca, diskusi, dan menulis dapat membantu siswa memperjelas pemikiran dan mempertajam pemahaman. Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi komunikasi matematis, yaitu pemahaman matematika. Pemahaman matematika atau pemahaman matematik merupakan kemampuan siswa untuk menjelaskan suatu situasi dan suatu tindakan matematik. Selanjutnya ada karakteristik komunikasi matematis yang dipaparkan oleh 2 ahli. Yang pertama yaitu menurut Elliot dan Kenney. Menurut Elliot dan Kenney, karakteristik komunikasi matematis ada 3. Yang pertama yaitu untuk berkomunikasi matematis, siswa perlu bekerja dengan abstraksi atau simbol-simbol. Yang kedua, seringkali setiap bagian dari dalil-dalil matematika merupakan hal yang mendasar untuk memahami seluruh dalil yang ada. Dan yang ketiga, setiap bagian dari dalil matematika itu bersifat spesifik. Karakteristik komunikasi matematis menurut pendapat yang berbeda, yaitu menurut Depdiknas, Departemen Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa karakteristik komunikasi matematis yang setingkat dengan SMP yaitu meliputi yang pertama membuat model dari situasi melalui lisan, benda-benda konkret, grafik, dan metode-metode aljabar. Yang kedua, menyusun refleksi dan membuat klarifikasi tentang ide-ide matematika. Ketiga, mengembangkan pemahaman dasar matematika termasuk aturan-aturan definisi matematika. Yang keempat, menggunakan kemampuan membaca, menyimak, dan mengamati untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi suatu ide matematika. Yang kelima, mendiskusikan ide-ide, membuat konjektur atau prediksi, menyusun argumen, merumuskan definisi, dan generalisasi. Serta yang terakhir, mengapresiasi nilai-nilai dari suatu notasi matematis, termasuk aturannya dalam mengembangkan ide-ide matematika. Untuk yang selanjutnya ada jenis-jenis dari komunikasi matematis. Jenis-jenis komunikasi matematis ini ada 2 pendapat yang berbeda. Yang pertama yaitu menurut Nur Rahman. Menurut Nur Rahman, bahwa secara umum komunikasi matematis terbagi menjadi 2, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang terjadi saat kegiatan diskusi kelompok. Sedangkan komunikasi tertulis merupakan komunikasi yang dapat terjadi pada 3 kegiatan, yaitu yang pertama, memaparkan ide atau situasi dari suatu gambar atau grafik dengan bahasa sendiri dalam bentuk tulis. Yang kedua, menggambarkan situasi dengan gambar atau grafik. Dan yang ketiga, menyatakan suatu situasi sesuai dengan model matematika atau dengan istilah lain ekspresi matematika. Sedangkan menurut Yulianto dan Sutiarso,
Jenis-jenis komunikasi matematika terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan atau talking dan komunikasi tertulis atau writing. Komunikasi lisan atau talking dilihat dari keterlibatan siswa dalam kegiatan diskusi. Sedangkan komunikasi tertulis atau writing adalah kemampuan siswa tentang penggunaan kosakata atau vocabulary, baik notasi dan struktur matematika dalam menghubungkan dan memahami gagasan untuk pemecahan masalah. Nah, selanjutnya ada peran dari komunikasi matematis. Peran dari komunikasi matematis menurut Grinet dan Schulman itu ada 3. Yang pertama, sebagai kekuatan sentral bagi siswa dalam merumuskan konsep dan strategi matematika. Yang kedua, yaitu sebagai modal keberhasilan bagi siswa terhadap pendekatan dan penyelesaian dalam eksplorasi dan investigasi matematika. Dan yang ketiga, yaitu sebagai wadah bagi siswa dalam berkomunikasi dengan temannya untuk memperoleh informasi, membagi pikiran dan penemuan, curah pendapat, menilai dan mempertajam ide untuk meyakinkan orang lain. Komunikasi matematika ini memberikan manfaat apa bagi siswa. Nah, manfaat yang membangun komunikasi matematis pada siswa menurut National Center Teaching Mathematics atau NCTM adalah ada 6. Yang pertama, memodelkan situasi dengan lisan, tertulis, gambar, grafik, dan secara aljabar. Yang kedua, merefleksi dan mengklarifikasi dalam berpikir mengenai gagasan-gagasan matematika dalam berbagai situasi. Yang ketiga, yaitu mengembangkan pemahaman terhadap gagasan-gagasan matematika, termasuk peranan definisi-definisi dalam matematika. Yang keempat, menggunakan keterampilan membaca, mendengar, dan menulis untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi gagasan matematika. Yang kelima, mengkaji gagasan matematika melalui konjektur dan alasan yang meyakinkan. Dan yang keenam, yaitu untuk memahami nilai dari notasi dan peran matematika dalam pengembangan gagasan matematika. Nah, untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematika siswa, biasanya guru selalu memberikan suatu soal, yang mana dalam soal tersebut siswa diharuskan memecahkan suatu permasalahan yang terdapat dalam soal. Soal yang dapat diberikan berupa soal uraian. Menurut Ansari, soal uraian yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa antara lain: yang pertama, soal berbentuk transfer. Soal ini menyangkut masalah pada bidang lain yang diselesaikan menggunakan metode matematika. Yang kedua, soal berbentuk eksploratif. Soal ini berisi jawaban berupa penjelasan dari jawaban yang didapatkan siswa, yang mana jawaban tersebut merupakan hasil dari seluruh proses yang telah dilakukan sehingga menghasilkan suatu jawaban. Yang ketiga, yaitu soal berbentuk elaboratif. Soal ini berupa soal yang untuk menemukan jawabannya, siswa harus menggarap soal tersebut untuk menemukan suatu jawaban. Dan hasil dari proses penggarapan soal tersebut ialah berupa sebuah kesimpulan atau argumen. Yang keempat, soal berbentuk aplikatif. Soal ini berupa soal yang berbentuk gambar atau grafik yang mana sebelum menjawabnya, siswa harus menganalisis terlebih dahulu soal tersebut untuk mengetahui masalah yang diberikan dalam soal tersebut. Yang kelima, soal berbentuk estimasi. Soal ini mengajak siswa untuk memperkirakan suatu nilai dari sampel-sampel yang telah diketahui. Nah,
skor yang diperoleh siswa setelah menyelesaikan soal-soal komunikasi matematis menggambarkan tingkat kemampuan komunikasi matematis siswa. Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin tinggi pula kemampuan komunikasi matematis siswa tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh, maka semakin rendah pula kemampuan komunikasi matematis siswa tersebut. Nah, pada video kali ini, pembahasan yang akan dibahas secara lebih terperinci lagi yaitu mengenai bentuk soal, yaitu bentuk soal elaboratif. Elaborasi berarti penggarapan secara tekun dan cermat. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka, elaborasi adalah kegiatan di mana siswa mengerjakan suatu tes secara cermat atau siswa menyimpulkan suatu konsep ilmu dari hasil eksplorasi secara cermat. Nah, dari definisi tersebut, maka soal berbentuk elaboratif adalah suatu bentuk soal yang mengajak siswa untuk menyimpulkan dan berargumen mengenai suatu permasalahan yang biasanya diawali dengan kata tanya bagaimana, jelaskan atau sebutkan. Nah, pada tahap elaborasi, image abstrak dalam pikiran menjadi panduan utama berdasarkan kegiatan eksplorasi sebelumnya. Nah, di sini siswa tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan motorik saja. Kemampuan kognitif siswa harus diandalkan, di mana siswa mengutamakan penalaran dalam menarik kesimpulan dari apa yang telah dieksplorasinya. Jika secara nalar tidak bisa diterima, maka siswa pasti terdorong untuk mengulangi percobaan atau eksplorasi. Nah, dalam kegiatan atau soal elaborasi, siswa dapat dituntun untuk yang pertama mengerjakan suatu soal tes. Yang kedua, diminta membuat kesimpulan. Ketiga, menentukan rumus. Dan yang terakhir, menjelaskan pola hubungan antar variabel atau antar konsep. Nah, berikut ada contoh soal dari komunikasi matematis berbentuk soal elaboratif. Nah, perhatikan jatuhnya bola di bawah ini. Pertama, bola jatuh dari ketinggian 10 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Sehingga pemantulan yang kedua yaitu 7,5 meter. Lalu memantul ke bawah lagi, jatuh ke bawah yaitu dengan tinggi 7,5 meter. Lalu memantul kembali ke atas dengan tinggi 5/8 meter. Dan lalu turun kembali dengan tinggi 5/8 sampai bola berhenti. Nah, pertanyaannya yaitu, berapakah jumlah seluruh lintasan bola tersebut? Apa pendapatmu? Dan jelaskan jawabanmu. Nah, mungkin cukup sekian dari materi komunikasi matematis dalam video hakikat komunikasi matematis dan gaya berpikir. Untuk gaya berpikir disampaikan di dalam video yang berbeda. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.